Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal ghafurul wadud wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Adik-adik, suaranya dikecilin dulu, dengerin sama-sama, kita belajar bareng-bareng. Alhamdulillah yang sama-sama kami hormati, kami muliakan, kami cintai daripada para alim ulama, para hujjaj yang hadir pada tempat hari ini, pada malam hari ini di tempat yang mulia. Wabil khusus para asatidz, guru-guru kita, Pak Ustadz Mantri Hendri dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami kepada beliau semuanya. Yang sama-sama kami hormati pula para jamaah Musholah Miftahul Jannah yang senantiasa istiqomah pada setiap bulannya, terus membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, terus membangun sama-sama ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita ke musholah ini, langkah kaki kita melangkahkan kedua langkah kaki kita ke tempat ini merupakan salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa taala meluaskan dan melapangkan rezeki kita, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keistiqomahan dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Musholah Miftahul Jannah yang kami hormati, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini, yaitu pada akhir bulan 11 atau bulan November, yang dimana di akhir ataupun ahad terakhir ini kita isi dengan ta'lim rutin, ta'lim yang mudah-mudahan terus bisa kita laksanakan setiap bulannya, dan wabil khusus mudah-mudahan setiap minggunya pun akan ada terus ta'lim di musolah ini, karena itu sebagai bentuk kesinambungan, sebagai bentuk keistiqomahan. Istiqomah itu secara harfiah lurus, tegak lurus, tanpa bengkok sini, tanpa belok kanan, tanpa belok kiri. Oleh karena itu yang namanya istiqomah itu sulit. Makanya ulama mengatakan al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Karomah, karomah itu apa? Kemuliaan. Jadi orang bisa mulia karena istiqomah. Orang bisa dipandang oleh orang karena istiqomah. Orang bisa luar biasa, bisa disalami, bahkan bolak-balik, bahkan bisa menjadi orang yang dipandang, itu karena istiqomahnya. Ya, istiqomahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat ulama-ulama kita sering mengatakan, semakin engkau asah pisau tersebut, maka semakin tajam pula pisau tersebut. Semakin kau asah golok tersebut, maka semakin tajam juga golok tersebut. Itulah istiqomah. Semakin kita istiqomah duduk di majelis-majelis ilmu, maka di situ jugalah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu karomah, pintu kemuliaan bagi kita. Kemuliaan apa saja? Kemuliaan di situ banyak sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang thalabul ilm, Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat jama' muannas salim. Darajat, Allah akan mengangkat beberapa derajat, bukan satu derajat, tapi Allah akan mengangkat beberapa derajat. Begitupun ketika istiqomah ini, ketika kita istiqomah, maka karomah kemuliaan yang kita dapatkan bukan hanya satu kemuliaan. Yang mungkin sedang berjuang dengan hartanya, Allah angkat karena hartanya.
Yang mungkin sedang berjuang dengan tenaganya, Allah angkat karena tenaganya. Yang mungkin sedang berjuang dengan dakwahnya, dengan kalamnya, dengan omongannya, Allah Subhanahu wa taala akan angkat melalui kalamnya tersebut. Jadi banyak karomah yang akan Allah angkat. Derajat hartanya Allah angkat, derajat jabatannya Allah angkat, derajat kemuliaannya pun Allah angkat. Maka istiqomah itu memang betul-betul berat, tapi bisa kita dengan namanya mujahadah, terus menerus kita berusaha, maka kita bisa istiqomah, Pak. Ya, maka kita istiqomah. Makanya yang kalau bahasa Indonesianya kita, orang Indonesia itu kalau nggak kepepet nggak bakal bisa kadang-kala. Makanya yang namanya istiqomah itu harus ada paksaan sedikit dari diri kita. Kalau kita nggak maksa akan susah. Ada kalanya orang diajak ngaji susahnya minta ampun. Ada kala orangnya diajak ngaji masih bilang aduh masih capek, aduh masih ini. Kalau masih adu, yang namanya kita ibadah kadang-kala butuh dorongan dan motivasi diri. Makanya guru kita mengatakan siapa motivasi diri engkau? Motivasi diri terbesar adalah diri kita sendiri. Makanya kita itu butuh motivator di dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun ketika berjuang beliau motivatornya luar biasa. Ada dimotivasi oleh istrinya, dimotivasi oleh pamannya, oleh kakeknya. Tapi motivasi terbesar di dalam hidup adalah diri kita sendiri. Ketakutan terbesar dalam hidup adalah ketakutan diri kita sendiri. Yang menghancurkan dalam hidup kita adalah diri kita sendiri juga. Ya, bukan karena orang lain, karena diri kita sendiri. Karena apa? Muara semuanya itu ada dalam diri kita semuanya. Nafsu diri kita. Hati diri kita, dan semua di bagian tubuh kita daripada ke rambut sampai ke kaki itu milik kita semua. Makanya kesalahan terbesar pun kadang muncul dari diri kita sendiri. Makanya ada bahasa muhasabatun nafs. Apa muhasabatun nafsi di dalam bab tasawuf? Di dalam bab tasawuf muhasabah itu introspeksi diri. Kenapa di dalam bab tasawuf dan bab akhlak itu kita suruh introspeksi, Pak? Karena introspeksi diri itu kadang susah bagi orang. Orang bisa mengoreksi orang lain, dia nggak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Kadangkala dia komentarnya luar biasa pedas terhadap orang lain, tapi komentar terhadap dirinya nggak bisa. Makanya banyak-banyak menilai diri kita. Makanya kalau kata guru kita, ya Haji Sukron Ma'mun itu mengatakan, ya kalian itu jangan merasa pintar, tapi pintarlah merasa. Jangan merasa pintar, tapi pintarlah merasa. Orang kalau ngerasa pintar, dia di atas angin. Semua orang yang dilihat oleh dia itu semuanya di bawah dia. Semuanya itu kecil bagi dia. Dia paling atas, dia paling pintar, dia paling oke, dia paling luar biasa. Tapi pintarlah merasa. Orang kalau pintar ngerasa, saya ngerosok bodoh, saya ngerasa kurang, saya ngerasa belum baik, saya masih merasa harus memperbaiki diri. Jadi pintar merasa, jangan merasa pintar. Ya, itu bab yang harus kita jadikan. Itu pun apa? Ketika kita ngaji bab tersebut, dua kalimat ini, jangan menjadi orang yang merasa pintar, tapi jadilah orang yang pintar merasa. Itu bab tasawuf, Pak. Jadi kita tuh disuruh introspeksi dari situ. Karena ketika kita pintar merasakan diri kita sendiri, itu merupakan salah satu wasilah ataupun usaha kita untuk muhasabatun nafsi, untuk introspeksi diri, ya. Makanya ada yang mengatakan itu orang itu yuhasab yaumal qiyamah, itu nanti akan diintrospeksi, akan dihitung semua amalan-amalannya. Yang pertama kali bakal dihitung pasti sholatnya. Makanya tadi kata Ustadz Hendy itu kan tolong isi musolahnya, sholat 5 waktunya, sholat itu yuhasab, yang akan ditimbang pertama kali. Makanya dari muhasabatun nafsi tadi kita pinter ngerosok, maka akan muncul nanti apa? Pernah mungkin bapak-bapak di sini pernah mendengar bahasa ngaji rasa. Ya, ada bahasa ngaji rasa. Kalau bahasa Jawanya itu ngaji roso. Ngaji roso itu apa? Ngaji rasa kita, diri kita. Kadangkala ada orang yang nggak kenal dirinya sendiri. Satu ketika Al-Fakir pernah bertemu dengan salah satu orang, maaf, dia ada kekurangan sedikit. Ya, dia ada kekurangan, keterbelakangan secara mental, nggak kenal sebelumnya ini siapa orangnya, orang ini dari mana saya pun nggak kenal, cuma bilang dia dari Sumedang dan lain sebagainya, dan nggak tahu namanya siapa. Baru pertama kali saya ketemu dengan orang itu, tiba-tiba saya sodorkan minum, silahkan minum, Mbak. Ya, ternyata dia umurnya masih di bawah saya. Kemudian dia ngomong, tiba-tiba menanyakan, Pak, saya mau nanya, katanya, orang itu diciptakan bodoh apa enggak sih, katanya.
Tiba-tiba dia nanya begitu. Kenapa dia nanya begitu? Ternyata maaf, dia ada keterbelakangan mental karena sebab dibully ketika masih waktu SD. Dari kelas 3 SD sampai kelas 6 dia dibully sama teman-temannya, bahkan SMP dia nggak berani sekolah, traumatiknya sampai saat itu. Tiba-tiba dia merasa nanya, ada nggak sih orang dilahirkan bodoh? Saya jawab, kenapa bertanya seperti itu? Kalau ada orang dilahirkan bodoh, semua orang nggak perlu belajar di dunia ini. Karena yang namanya ilmu tuh nggak ada yang diwariskan. Yang diwariskan tuh harta. Makanya di dalam hadis kan Rasulullah tuh nggak mewariskan yang namanya ilmu. Ilmu itu untuk dicari. Makanya ada kalimat tolabul ilm. Kenapa pakai kalimat tolab? Tolaba itu untuk mencari. Tolaba yatlubu. Tolaba yatlubu itu mencari. Mencarinya itu untuk apa? Namanya orang nyari. Lihat konsepnya nih, harus paham. Namanya orang nyari diam di tempat apa bergerak? Gerak. Nggak ada orang nyari diam di tempat. Saya tanya ibaratnya, Pak lagi ngapain? Nyari motor. Tapi dia masih ngopi. Masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk akal. Namanya orang nyari itu bergerak. Namanya orang nyari itu jalan. Namanya orang nyari itu harus taharrok, harus siap bergerak. Makanya pakai kalimat tolabul ilmi, orang itu suruh bergerak. Kalau nggak bergerak nyari ilmu, dia akan stuck di situ. Sampai nanti akhirnya di akhir hayatnya dia akan terus merasa bodoh. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Malam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzulal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan sedikit pun pahitnya menuntut ilmu, maka rasakan nanti di akhir hayatnya dia akan terus bodoh sampai akhir hayatnya nanti. Jadi nuntut ilmu itu pahit, Pak. Ya, harus butuh tulus zaman, harus butuh apa? Harus butuh panjang waktunya. Gak bisa ujug-ujug kita duduk di majelis ilmu baru seminggu, 2 minggu baru tahu satu ayat, tiba-tiba dia bilang ini haram, ini syirik, ini bid'ah, ini begini. Nah, ini yang salah. Makanya orang tolabul ilm itu butuh bergerak. Kalau orang gak bergerak bukan tolabul ilm namanya. Ya. Bukan tolabul ilm. Makanya di sini kita hadirnya ke majelis ilmu menggerakkan kaki kita. Kita melek malam-malam bareng-bareng kita duduk di majelis ilmu. Ini merupakan salah satu kita mengikuti syariatnya Rasul. Kita mengikuti yang namanya ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita sedang tafakuh fiddin sekarang. Rasul sendiri yang apa? Yang memerintahkan. Jadi konsepnya seperti itu ya. Yang namanya tolab itu nggak ada di tempat. Tolab itu harus bergerak. Makanya ada kalimat yang mengatakan taharrak fa inna fil harokah barokah. Bergeraklah engkau, sesungguhnya di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Jadi kalau mau datengin berkah kapan? Ya bergerak. Bergerak salah satunya untuk tolabul ilm. Makanya alhamdulillah ada adik-adik kita di remaja-remaja masjid Musholla Miftahul Jannah ini yang mudah-mudahan istiqomah hadir di majelis ilmu karena ini kesempatan. Belum tentu kalau kita nanti sudah agak sibuk di luar bisa menyempatkan hadir di majelis ilmu. Belum tentu. Ya, makanya saya sendiri pun ya, Al-Fakir masih apa? Masih belajar, Pak. Ya, masih belajar. Sekarang mungkin kita menyampaikan kitab di sini, tapi kita pun masih belajar. Sebulan sekali kita ngaji tauhid, sebulan sekali kita ngaji akidah, ngaji bab ma'rifat dengan guru kita, masih buka kitab. Guru kita masih ngejelasin. Kenapa? Yang namanya tolabul ilm itu harus bergerak. Ya, harus bergerak. Kalau kita nggak bergerak nggak bisa. Makanya kita carilah jati diri. Kadang ada orang yang nggak kenal dirinya sendiri. Makanya ada kalimat di dalam tauhid itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Barang siapa yang tahu kapasitas dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Kapasitas kita sebagai apa di sini? Kapasitas kita sebagai makhluk. Kapasitas kita terbatas. Kita nggak bisa menguasai semuanya. Kita nggak bisa menguasai semua ilmu. Ada orang yang ahli di dalam politik, dia jadi politikus. Ada orang yang ahli di dalam medis, dia jadi dokter, jadi perawat, jadi bidan. Ada orang yang ahli di dalam engineering, di dalam masalah mesin, dia jadi montir kah? Dia jadi pegawai di pabrik kah? Ya, dia jadi seorang yang engineer di Pertamina kah atau di mana kah? Ya, jadi nggak semuanya kita bisa untuk mencakup semua ilmu. Ada faknya masing-masing. Oleh karena itu orang harus tahu kapasitas dirinya. Dan jangan yang namanya kita menjadi orang yang
yang melampaui batas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi hadirnya kita di sini sedang tolab. Balik lagi. Tolabnya itu agar apa? Agar kita bisa istiqomah. Karena yang namanya istiqomah dan dalam tolabul ilm itu beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Ya, butuh mujahadah, butuh benar-benar kita mendorong diri kita untuk bisa benar-benar duduk di majelis ilmu. Makanya beberapa waktu lalu pernah saya sampaikan mungkin di majelis ini ataupun di majelis lain, ya, kenapa orang-orang laki itu diwajibkan sholat Jumat pada hari Jumat sedangkan perempuan enggak? Ternyata kita pernah ngaji dengan salah satu guru kita, beliau menjelaskan hikmahnya kenapa kita wajib sholat Jumat. Salah satunya kita disuruh tolabul ilm, kita disuruh nuntut ilmu. Karena kita lihat sekarang mayoritas majelis-majelis ilmu yang ada diisi oleh ibu-ibu. Ada yang Minggu pagi, Sabtu pagi, Jumat pagi, sholawatan ibu-ibu, majelis taklim di sana diisi banyak ibu-ibu. Bapak-bapaknya kemana? Kerja nyari nafkah kalau pagi. Sampai rumah malam capek, kadang ada pengajian pun belum sempat hadir. Oleh karena itu diwajibkanlah sholat Jumat. Di dalam sholat Jumat itu ada khutbah. Khutbah itu menyampaikan ilmu di situ. Ya, khutbahnya menyampaikan ilmu. Ada sedikit satu ayat yang disampaikan oleh khotib, satu hadis yang disampaikan oleh khotib. Makanya di situ kita suruh nuntut ilmu juga ketika sholat Jumat, suruh dengerin ilmu. Karena apa? Sulit bagi seorang bapak atau laki-laki hadir di majelis ilmu karena kesibukannya mencari nafkah. Oleh karena itu salah satu hikmahnya kita dengerin sholat Jumat, khotib Jumat itu agar kita bisa nuntut ilmu. Tapi kadangkala kita baru sholat tahiyat masjid, baru duduk udah tidur. Makanya tidur paling nikmat tuh ketika Jumatan, Pak. Jujur-jujuran aja kan. Ketika kita baru masuk masjid aja, baru sholat, duduk, habis itu langsung terlelap aja tidur. Tahu-tahu komat aja akhirnya. Ya, karena apa? Setannya pun gede. Ya, setannya pun gede di situ. Ya, disitulah hikmahnya ya hadirin. Ya, hadirin jamaah musholla Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi sedikit agar apa? Agar kita terus termotivasi bahwa kita hadir di majelis ilmu itu bukan tanpa nilai, tapi nilainya luar biasa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir mungkin yang zahir kelihatan oleh kita, teman-teman kita, saudara kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya, tapi yang tidak kelihatan secara kasat matanya, dimanapun ada majelis ilmu di situ, pasti malaikat Allah Subhanahu wa taala turut hadir. Mendoakan siapapun yang hadir di majelis ilmu. Salah satu wa makanul mustajab, tempat yang mustajab untuk kita berdoa meminta kepada Allah adalah majalisul ilm, adalah majelis ilmu. Ya, hadirin wal hadirat sa'adakumullah. Karena akhir-akhir ini kita sedang membahas viral tentang bagaimana Palestina jadi tergugah. Ya, diri saya untuk dimanapun ngaji untuk bulan-bulan ini, bulan kemarin, mungkin sampai nanti ya akan terus membahas tentang Palestina. Ya, dimanapun kita akan bahas tentang Palestina. Kenapa? Kita butuh ya untuk menyegarkan kembali bahwa saudara-saudara kita di Palestina merupakan saudara seiman kita, seislam kita yang butuh bantuan. Ya, makanya saya bawa satu kitab namanya Al-Ulfa Al-Islamiyah. Di sini menjelaskan tentang Palestina fil Quran, Palestina di hadis. Bahwa Palestina itu dijelaskan di dalam Al-Quran, Palestina dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak ditulis secara jelas Palestina, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membahasnya menggunakan kalimat lain. Akan tetapi ternyata kalimat itu menuju kepada Palestina. Salah satunya kita tahu ayat yang paling masyhur yang terkenal ketika datang Isra Mi'raj. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, di situ kan kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Posisi Masjidil Aqsa ada di mana? Ada di Baitul Maqdis tersebut, ada di Palestina. Ya, ada di Yerusalem. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul memuliakan Palestina tersebut dengan menyebutkan Palestina itu di dalam Al-Qur'an. Meskipun tidak menyebutkannya secara langsung, secara gamblang. Tidak sampai di situ. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah menyebutkan Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di mana yang namanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu allazi barakna haulahu, di mana kita berkahi yang di sekelilingnya. Bukan hanya Masjidil Aqsa-nya saja, bukan hanya Baitul Maqdisnya saja, tapi daerah yang memang sekeliling daripada Baitul Maqdis itu kecipratan berkah daripada Baitul Maqdis.
kecipratan berkah daripada Palestina. Agar apa? Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya nama Baitul Maqdis ataupun Palestina ini bukan tanpa nilai, tapi nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang membela Palestina, meskipun kita tidak mampu berjuang ke sana langsung bersama ikhwan kita yang dari Hamas, dari Brigade Al-Qassam dan lain sebagainya, minimal kita bisa mendoakan, minimal kita bisa berjihad dengan jari kita bikin status banyak-banyak lah tentang apa? Tentang kebebasan Palestina. Maka itu pun akan menjadi saksi ketika kita ditanya nanti di hadapan Allah, engkau pernah apa ketika Palestina membutuhkan? Minimal kita pernah berdakwah dengan jari kita. Minimal kita bisa pernah berjuang dengan status kita. Minimal kita pernah berjuang dengan terus menyuarakan kebebasan Palestina melalui media sosial kita. Ya, itu minimal kita. Ataupun kita punya harta, kita pernah membantu Palestina. Kita pernah ikut berjuang aksi membela Palestina. Apakah di satu ayat doang itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan? Oh enggak. Tapi di ayat-ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Palestina secara gamblang. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, dan kita jadikan di antara mereka dan di antara wilayah-wilayah yang ada, ya, itu apa? Yang kita berkahi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlul Mufassirin di sini menjelaskan bahwa Qura ini wilayah yang diberkahi itu di mana? Sedangkan Allah di situ menyebutkan secara global, nggak dirinci ini wilayah yang mana. Ternyata itu adalah Baitul Maqdis. Ternyata itu adalah Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis itu merupakan wilayah memang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang Palestina. Kan, tapi di sini kita hanya membutuhkan dua saja sudah memberikan kita keyakinan sebetulnya bahwa Palestina itu ardun mubarakah. Palestina itu bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Palestina disebutkan di dalam hadis? Wah, tentu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan di situ menyebutkan langsung nama Baitul Maqdis. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man arada yanzura ila buq'ah min biqa'il jannah falyanzur ila Baitul Maqdis." Barang siapa yang ingin melihat satu wilayah, satu tempat, ya, satu halaman di surga nanti yang mirip dengan surga nanti, maka lihatlah ke Baitul Maqdis. Maka lihatlah ke daerah Masjidil Aqsa. Itulah buq'ah min biqa'il jannah. Satu wilayah, satu tempat yang mirip nanti akan ada di surga, kata Rasulullah. Ya, itu udah disepil sama Rasulullah, udah disebutkan sama Rasulullah bahwa orang-orang ini yang ada di sekitaran Baitul Maqdis ini pun itu orang-orang pejuang semua sebetulnya. Ya, hadisnya juga jelas Rasulullah. Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatum min ummati, kata Rasulullah, akan ada nanti suatu saat nanti ta'ifah, satu kelompok dari umatku, mereka berdiri tegak lurus zahirina alal haq. Tegak lurus, enggak bengkok, enggak pernah mundur, berjuang di jalan Allah. Mau itu dicerca, mau itu dihina, mau segede apapun ujiannya, ya, la yadurruhum man jabahum wala ma asabahum minal bala. Mereka enggak mundur sedikit pun. Sebesar apapun ujiannya mereka enggak mundur, tetap tegak terus berjuang di jalan Allah. Sahabat nanya, "Di mana umatmu yang itu ya Rasul?" Kata Rasulullah, apa? Nanti mereka akan ada di Baitul Maqdis dan orang-orang yang di sekitar Baitul Maqdis. Jadi kita sekarang kelihatan nih, zaman sekarang, orang-orang yang gak pernah mundur sama sekali, mau dia dihina, bahkan ditembaki rudal sekalipun, roket sekalipun, gak mundur saudara-saudara kita di sana. Bahkan terus maju. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kita lihat di beberapa video di mana mereka hanya menempelkan bom kecil, ditempelkan di tank Merkapanya Israel dengan menyebutkan ayat Al-Quran, menyebutkan salah satu ayat Yasin bahkan di situ. Itu gemeter hati kita. Kenapa? Mereka bisa berjuang. Apalagi kalau kita melihat konferensi persnya Abu Ubaidah. Ya, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma, katanya. Sesungguhnya orang yang akan menghukum mereka, yang melempari mereka adalah bukan kita, dan mereka pun gak bisa melempari kita, tapi Allah lah ya hakikatnya yang akan melempari mereka, katanya. Itu dengan penuh keyakinannya mereka benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa mundur sedikit pun. Ini siapa sekarang? Orang-orang yang ada di Baitul Maqdis. Kita lihat Hamas, saudara-saudara kita yang tergabung di dalam Hamas. Hamas siapa sih Hamas? Hamas itu
kalau kita bilang mereka mungkin hanya sekedar ormas seperti kita ormas yang ada di Indonesia, tapi mereka berjuang di jalan Allah luar biasa. Berjuang membela Palestina, berjuang membela Masjidil Aqsa. Ya, salah satu sebab kenapa Palestina itu diberkahi, Pak. Salah satu sebab kenapa Palestina itu diberkahi karena Palestina itu Ardul Anbiya. Buminya para nabi. Di sana ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada Nabi Daud, ada Nabi Yahya, Nabi Lut, Nabi Yunus, ya, bahkan Nabi Isa juga ada di sana, dilahirkan di Palestina. Jadi nama Palestina itu Ardul Anbiya. Ardul Anbiya, kenapa dikatakan Ardul Anbiya? Oleh karena itulah dijadikan Ardul Mubarakah. Ardul Mubarakah. Makanya sekarang sedikit ya saya akan jelaskan supaya kita bisa lebih memahami bahwasannya Yahudi itu melakukan kerusakan di muka bumi sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran akan melakukan kerusakan selama 2 kali. Yang pertama dulu di zaman Rasulullah mereka sudah melakukan kerusakan, kemudian marroten yang keduanya mungkin saat ini mereka melakukan kerusakan di muka bumi yang dimana di situ dihuni orang-orang Islam. Jadi sekaranglah buktinya mereka melakukan kerusakan yang kedua kalinya. Tapi tetap nanti di akhir ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan tetap bagi umat muslim. Sekarang kita tidak bisa menolak konflik ini, akan terus berlanjut konflik ini karena kenapa? Memang sudah janji Allah, sudah sunnatullah akan Yahudi ini akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi. Jadi memang ini mungkin saatnya, tapi tetap akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ke umat muslim. Zionis Israel ini, orang-orang Zionis ini, sebetulnya mereka itu orang-orang pendatang, penjajah. Ya, kenapa dikatakan penjajah? Mungkin bapak-bapak yang pernah melihat salah satu film itu sesuai dengan fakta sejarah. Ya, film yang Sultan Abdul Hamid ketika didatangi oleh seorang Yahudi Zionis, ya, yang namanya Theodor Herzl itu. Karena kenapa? Di dalam kitab ini pun dijelaskan kapan sih Zionis itu datang ke Palestina untuk menjajah itu bumi Palestina. Ya, untuk benar-benar menguasai itu bumi Palestina. Jadi pertama kali mulai munculnya pemikiran, embrio-embrio pemikiran ini muncul untuk menguasai ataupun untuk membangun satu negara Yahudi, satu negara Zionis itu muncul pada tahun 1896. Jadi 1896 ini muncul pertama kali pemikiran bahwasannya yuk sama-sama kita mendirikan satu negara Zionis Yahudi. Itu siapa yang mempeloporinya? Yang mempeloporinya ke pemikiran ini adalah Theodor Herzl ini. Theodor inilah yang dia itu memunculkan pemikiran, kemudian menulis di dalam satu tulisan bukunya yang bernama Ad-Daulah Al-Yahudiyah, negara Zionis Yahudi. Akhirnya Yahudi sedunia, Yahudi seinternasional dipanggil nih sama Theodor ini untuk melaksanakan muktamar pertama. Untuk melaksanakan perkumpulan orang-orang Zionis Yahudi pertama kali, yaitu muktamar internasional. Ya, yang dimana ketika itu diadakan? Ketika itu diadakan di Swiss. Itu pertama kalinya, Pak. Jadi setelah dia udah punya pemikiran, yuk sama-sama kita untuk mendirikan negara Zionis Yahudi ini, dia mengadakan muktamar internasional, dikumpulin Zionis Yahudi internasional untuk membahas sama-sama kita membangun negara Yahudi. Ya, itu pertama kali diadakan di mana? Di Swiss. Setelah berjalan, kemudian dengan segala upayanya mencari di mana kita akan mendirikan negara ini, mereka tetap kembali ke kitab pegangan mereka bahwa ada satu tanah yang dijanjikan. Makanya sering kita dengar ada namanya tanah yang dijanjikan, itu adalah tanah Palestina katanya. Karena mereka dulu di sana orang-orang Yahudi itu. Ini adalah tanah yang dijanjikan kata mereka. Akhirnya setelah berjalannya waktu, nggak sampai di situ ternyata. Mereka mengadakan muktamar sampai akhirnya muktamar yang ke-6, perkumpulan Yahudi Zionis yang ke-6 itu terjadi pada tahun 1900-an, itu diadakan di London, Inggris. Jadi embrio yang besarnya ini setelah setelah muktamar yang ke-6 ini di London ini. Setelah muktamar yang ke-6 ini di London ini, mereka di Inggris ini itu mereka ditawari, bahkan dipeloporinya oleh siapa? Oleh Raja Britania Raya ketika itu.
Raja Britania Raya inilah yang mempelopori mereka, akhirnya ditawarinya bukan di Palestina ketika itu. Kalau Anda semua yang hadir di sini orang-orang Yahudi Zionis ini ingin mendirikan satu negara, saya kasih satu wilayah. Di mana? Di Afrika, di Uganda dikasihnya ketika itu. Tapi mereka menolak. Kita nggak mau jauh-jauh ke Uganda. Ngapain kita jauh-jauh ke Uganda? Kita pengennya di mana? Tetap di Palestina, karena Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan sesuai dengan kitab mereka. Makanya kenapa kita lihat Israel itu benderanya garis biru bawah atas, di tengahnya bintang Daud. Ya, karena apa? Di tengah bintang Daud itu menandakan ini tanah kita. Garis atas dan garis bawahnya itu menandakan sungai Nil dan sungai Efrat itu tuh. Ya. Itu sungai, itu dua sungai. Jadi apa? Mereka menandakan benderanya itu bahwa tanah yang dijanjikan itu ada di antara sungai dan sungai Efrat itu mana? Palestina. Kalau bapak-bapak pernah ngelihat film Sultan Abdul Hamid tadi yang saya disepilkan di awal, ya, kalau pernah lihat di YouTube apa Sultan Abdul Hamid ketika itu sebagai penguasa Turki Utsmani, beliau didatangi oleh Theodor meminta kepada Sultan Abdul Hamid satu bidang tanah yang ada di Palestina dengan dalih kita tidak akan mengganggu orang-orang Palestina, kita tidak akan menjajah, kita tidak akan mengambil tanahnya, kita hanya ingin hidup berdampingan, kata dia. Tapi Sultan Abdul Hamid dengan apa? Dengan sangat tegasnya menjawab, saya tidak akan memberikan satu tanah pun kepada kalian. Karena saya tahu kalian tujuannya bukan ingin di sana, tapi kalian ingin mendirikan satu negara di tanah yang menurut kalian itu adalah tanah yang dijanjikan, katanya. Tapi sekarang ternyata apa? Mereka terus melakukan genosida, melakukan agresi militer dan lain sebagainya. Tapi kita doakan bahwa tetap Israel itu, Zionis itu merupakan sebagai penjajah, bukan orang yang memiliki tanah tersebut. Tetap tanah tersebut adalah tanah milik orang-orang Palestina, saudara-saudara kita yang perlu kita dukung terus-menerus. Yang perlu kita dukung. Sedangkan di Palestina itu kita melihat, kalau ada yang pernah ke Palestina di sini, ya, dijelaskan bahwa Palestina itu Baitul Maqdis itu dulu namanya bukan Baitul Maqdis, Pak. Dulu itu namanya bukan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu muncul namanya setelah apa? Setelah dirubah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Masjid Al-Aqsa itu, ya, wilayahnya itu, ya, dulu itu namanya Ilia. Ilia itu satu daerah yang diberikan oleh Romawi, ya, kekaisaran Romawi, karena dulu itu umat Muslim itu dihimpit oleh dua imperium besar. Ya, dihimpit oleh dua imperium besar di timur dan di barat, yaitu dihimpit oleh imperium Romawi dan dihimpit oleh imperium Persia ketika itu. Ya, Persia luluh lantah, tumbang, tinggal Romawi yang kuat. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Ilia ini masih dikuasai oleh imperium Romawi. Tapi ketika Umar bin Khattab melakukan fathun, ya, makanya di dalam Islam itu adanya futuh. Futuh itu membuka, membebaskan. Dibebaskan oleh zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dikuasai oleh umat Islam, diganti namanya menjadi Baitul Maqdis oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ketika selesai pembebasan, umat Islam menang, Umar bin Khattab melaksanakan sholat 2 rakaat di tempat di mana ketika itu dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tempat mi'rajnya nanti ke atas. Ya, Isra wal Mi'rajnya itu di sana, tempat mi'rajnya Rasulullah. Akhirnya bergeser sedikit ke bagian sebelah timurnya. Umar bin Khattab di sana melihat bahwa tempat ini tempat mulia, tapi oleh bangsa Imperium Romawi tempat ini dijadikan tempat sampah. Akhirnya Umar bin Khattab mengambil segundukan padang pasir, ditutupi sampah-sampah tertutup oleh pasir-pasir dari padang pasir, kemudian mengatakan kepada sahabat-sahabatnya Umar bin Khattab bahwa ini tempat mulia. Maka disitulah nanti di sebelah timur daripada Baitul Maqdis, Umar bin Khattab membangun satu masjid yang berdekatan, berhimpitan dengan kanisah, gereja. Inilah masjid, namanya Masjid Umar bin Khattab, sebagai perwujudan manifestasi nilai-nilai toleransi ketika itu. Jadi toleransi di Palestina itu ketika itu luar biasa tinggi. Itu dimulai dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu membangun nilai-nilai toleransi antara umat Muslim, umat Yahudi, kemudian umat Nasrani ketika itu. Makanya ada Masjid Umar bin Khattab. Setelah itu akhirnya masjid ini sudah luluh lantai, hilang, disikikis oleh zaman. Tapi ketika muncul lagi Salahuddin Al-Ayyubi, dikembalikan lagi kejayaan Baitul Maqdis ketika itu.
Itu Salahuddin Al-Ayyubi yang membalikan lagi. Makanya kalau kita dengar pakar sejarah mengatakan jikalau umat non muslim baik Nasrani ataupun Yahudi mengembalikan kembali fakta sejarah kepada perjanjian Umar bin Khattab, niscaya hal ini tidak akan terjadi. Tapi perjanjian Umar bin Khattab ini banyak yang melanggar, di mana Sayyidina Umar menanamkan nilai-nilai toleransi, tapi yang melanggar bukan umat Islamnya tetapi umat non muslimnya ternyata di sana. Kalau dibalikan lagi kepada perjanjian Umar, niscaya Islam, Yahudi, Nasrani yang ada di Palestina, bahkan yang ada di Baitul Maqdis khususnya, akan hidup berdampingan katanya. Kalau kita lihat pakar-pakar sejarah mengatakan seperti itu, karena memang itu adanya, itu faktanya. Jadi nggak bisa dibantah itu faktanya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan sekarang, wah orang-orang yang Palestina ada yang mengatakan teroris, ada yang mengatakan yang udah nggak usah dihirauin itu orang. Ya, ngebantu nggak bisa, ya ngasih duit nggak bisa, kemudian ngedoain pun mungkin nggak mau, tapi dia malah menjelekan sesama saudaranya yang muslim. Justru saudara kita yang muslim sedang membutuhkan pertolongan, tapi dia malah meremehkan, bahkan merendahkan perjuangan, membuat orang-orang down. Ini nggak usah didengerin Pak, orang-orang kayak gini. Jadi kalau ada orang-orang kayak gini udah tinggalin aja, ya nggak usah dibahas. Karena banyak halu ya orang kayak gini. Ya, berbicara tidak sesuai kapasitasnya, bahkan mungkin nggak tahu dia sebetulnya ini apa yang terjadi sebenarnya di sana. Kalau orang tahu yang terjadi sebenarnya di sana, ya insya Allah ngomongnya itu tidak akan ngelantur seperti orang-orang yang ada sekarang yang ngomong itu. Bahkan ada yang ngomong, saya tidak pro Hamas, saya tidak pro Fatah, tapi saya pro Palestina. Ya sekarang yang membela Palestina siapa? Ya. Yang bela Palestina, yang berjuang di sana, sekarang siapa yang di sana? Yang angkat senjata untuk kemuliaan Baitul Maqdis, untuk kemuliaan Al-Aqsa siapa? Untuk menjaga marwah kehormatan Masjidil Aqsa, sekarang siapa yang paling depan di sana? Yang berani untuk mengorbankan nyawanya siapa di sana? Harusnya berpikirnya ke sana. Ya, justru orang-orang Palestina pun akan mengucapkan terima kasih kepada Hamas ini yang berjuang di garda terdepan untuk kemuliaan Al-Aqsa. Ya, untuk kemuliaan Al-Aqsa. Jadi itulah sejarah mulanya kenapa Zionis Israel bisa masuk dan menguasai tanah Palestina tersebut. Jadi Palestina itu tanah Ardun Mubarakah, yang dimana Ardun Mubarakah ini memang salah satu tandanya dilahirkannya banyak nabi-nabi Allah di Palestina ketika itu, ya Pak. Jadi seperti itu. Karena sekarang kita sedang terus gencar untuk kebebasan Palestina, alangkah baiknya terus kita gaungkan tentang kebebasan Palestina. Jadi ngaji dimanapun, mungkin Al-Fakir harap kepada asatidz yang ada di sini terus kita gaungkan tentang Palestina, bahas Palestina, bahas tentang kebebasan Palestina, buka fakta sejarahnya Palestina, baca kitab yang ada tentang Palestina, kenapa Palestina ke Masjidil Aqsa-nya, kenapa di sana diberkahi dan yang lain sebagainya, kita terus gaungkan. Ya, kita terus gaungkan, kita pakai sosmed kita. Kita nggak takut diblokir ke apa, nggak usah takut. Yang penting kita menyuarakan kebaikan, karena sebagai bentuk tanggung jawab kita sesama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah kita kepada saudara kita. Ya, kalau kita suatu saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, kenapa, apa yang kau lakukan untuk kebebasan dan marwah kehormatan Masjidil Aqsa ketika engkau hidup di dunia, kita bisa jawab. Sedikit banyaknya kita punya jawaban. Daripada kita diam gak bantu sama sekali, daripada kita diam gak mengeluarkan statement ataupun sama sekali, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti itu Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, Allah Subhanahu wa taala segera bebaskan Palestina, Allah Subhanahu wa taala memberikan dan juga mengembalikan marwah kemuliaan Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita di sana yang sedang dilanda konflik, Allah Subhanahu wa taala kuatkan, berikan kesabaran, berikan ketabahan, berikan kekuatan untuk senantiasa membela marwah dan kemuliaan Masjidil Aqsa. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan karena waktu sudah menunjukkan sebentar lagi pukul 10. Ya, itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi dan insya Allah mudah-mudahan kita terus bisa berjuang di jalan Allah bersama-sama melalui dakwah bilhal, melalui majelis ilmu yang ada di Mushallah Miftahul Jannah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Khudh ma safa wa da'ma kadar, ambil yang baik, buanglah yang buruk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Riki Profesor Sidi yang sudah memberikan materi mengenai Palestina. Jadi kita terbuka wawasannya, terbuka sejarahnya, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mendoakan saudara-saudara kita, baik dalam doa kita pribadi ataupun berjamaah. MUI sudah tegas di dalam aturannya bahwa beliau mengutuk keras terhadap